Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertiga ya, ada saya, Giwal, Sasabila Rianto, ada Mas Ulil Absor dan Mas Muhammad Satria mengerjakan ITS mata kuliah jaminan kualitas perangkat lunak untuk mencari sebuah aplikasi di mana aplikasi ini nanti akan dilakukan sebuah white box testing dan black box testing. Nah, dari aplikasi tersebut kita memilih aplikasi dari Elitak, yaitu LMS ya, atau Learning Management System dari Untak untuk proses belajar mengajar di Untak begitu. Nah, untuk yang pertama kali kita nanti akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu white box testing dan juga black box testing. Kemudian yang kedua nanti akan dilakukan informasi bagaimana cara pengujian white box testingnya, kemudian yang terakhir nanti pengujian dengan black box testing. Nah, untuk penjelasan di awal apa itu white box testing dan black box testing, silakan dijelaskan oleh Mas Satria. Oke, untuk penjelasan akan saya ambil alih dari apa itu white box testing. White box testing adalah biasa disebut juga glass box testing atau clear box testing adalah suatu metode desain test case yang menggunakan struktur kendali dan desain prosedural. Teknik pengujian menggunakan pendekatan white box testing adalah sebagai berikut. A. Cakupan pernyataan statement, cabang dalam kurung branch, dan jalur dalam kurung patch. B. Basis path testing. C. Cyclomatic complexity. D. Graphic matrix. E. Control structure testing. F. Condition testing. D. Data flow testing. H. Loop testing. E. Loop testing. J. Lens of code. K. Halstead metric. Untuk tim kami menggunakan pendekatan white box testing yaitu data flow testing. Kemudian untuk percobaan testingnya akan dibahas di bawah. Metode data flow testing memilih jalur program berdasarkan pada lokasi dari definisi dan penggunaan variabel program. Sebagai ilustrasi pendekatan data flow testing, diasumsikan bahwa tiap pernyataan dalam suatu program ditandai dengan suatu penomoran pernyataan yang unik sifatnya sebagai identitas dari tiap pernyataan tersebut, di mana tiap fungsi tidak memodifikasi parameter atau variabel globalnya. Apa itu black box testing? Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Dengan adanya black box testing, rekayasa software dapat menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat penuh memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional pada suatu program. Black box testing bukan alternatif daripada white box testing, melainkan merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan alur yang berbeda dari metode white box testing. Terdapat banyak jenis teknik desain test yang dapat dipilih berdasarkan pada tipe testing yang akan digunakan. Di antaranya adalah equivalent partitioning, boundary value analysis, state transition testing, cause effect graphic, functional analysis. F. Use case. Untuk tim kami menggunakan pendekatan black box yaitu functional analysis. Kemudian percobaan testingnya akan dibahas di bawah. Functional analysis, dasar utama pemikiran adalah melakukan analisa terhadap fungsi-fungsi yang terdapat pada suatu sistem. Apakah fungsi tersebut mempunyai kinerja sebagaimana yang diharapkan atau dispesifikasikan. Karena itu, pendekatan pertama adalah melakukan informasi spesifikasi dari fungsi yang diharapkan dapat disediakan oleh sistem. Informasi ini umumnya terdapat pada dokumentasi spesifikasi fungsional sistem. Bagaimana bila tidak ada dokumentasi spesifikasi fungsional sistem, maka pengguna harus membuat spesifikasi fungsional. Proses pembuatan dapat dimulai dari struktur menu program atau buku panduan untuk pengguna, dalam kurung misalnya help file atau user manual.
Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi ke Mas Giwa. Ya, selanjutnya untuk pengujian dari whitebox testing dari aplikasi Elitat dijelaskan oleh Mas Ulil, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Kiwa. Saya share screen dulu. Nah, oke untuk tahapan pengujian whitebox testing, yaitu di sini saya eh, ingin, di sini kami menguji eh, tambah topik diskusi dari website Elitat. Kita coba dulu. Ada sebelum masuk ke topik diskusi, di sini ada tambah topik diskusi baru. Kita klik, lalu selanjutnya isi topik. Nah, kita isi subjek dulu, misalnya bertanya, misalnya apakah, nah di sini saya menggunakan dua metode ya, yaitu yang pertama saya tidak upload file, di sini ada tambah file, saya coba hanya subjek dan pesan saja yang akan saya kirimkan. Saya post ke forum. Nah, berhasil. Jika berhasil, maka kembali ke halaman dashboard. Kita klik. Nah, saya saya edit ya. Saya akan mencoba dengan upload file. Saya pilih file dulu. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu eh, isi topik seperti subjek dan pesan, dan langsung post ke forum juga bisa atau batal. Dan ada juga yang pilih file seperti yang saya barusan lakukan tadi ini, lalu upload file dan post ke forum atau simpan perubahan. Nah, jadi hasilnya bisa dilihat seperti ini. Ada pesan dan juga file yang saya kirimkan tadi. Oke, saya hapus. Nah, untuk lebih jelasnya, identifikasi kemungkinan alur jalan program, yaitu pertama tambah topik diskusi yang yang awal tadi, yang kedua isi topik yaitu subjek atau pesan. Nah, seterusnya ada decision, mau upload file, mau sekalian upload file atau tidak. Jika iya, maka pilih file, upload file, lalu ke tombol post ke forum. Jika tidak ingin upload file, bisa dan langsung klik post ke forum. Jika berhasil, maka akan kembali ke halaman diskusi, dan jika batal, maka akan kembali ke halaman tambah topik diskusi. Nah, dari data flow di atas kemungkinan adalah parameternya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 6, 7, 9. Nah, yang saya tes tadi hasilnya yang pertama ini adalah saya berhasil post tanpa upload file, dan yang kedua saya berhasil post dengan upload upload file. Nah, untuk batal posting tentunya pasti saya coba juga ya yang batal posting, apakah kembali ke web tadi. Sesi subjek bertanya.
Oke, saya batal. Nah, kembali ke tambah topik diskusi. Berarti hasil 3 sudah bisa. Lalu untuk upload file saja. Tunggu sebentar. Si loading. Sembari menunggu, saya isi ini juga. Langsung saja klik, pilih file yang mau di-upload, upload. Nah, lalu batal. Apakah kembali ke tambah topik? Nah, berhasil. Jadi dari percobaan Pak tadi sudah sudah berhasil semua. Nah, selanjutnya yaitu pengujian tanggapi atau reply topik diskusi. Jadi eh, tadi kan tidak ada diskusi ya di topik tadi. Saya coba pilih, saya coba buat diskusi saya sendiri. Oke, langsung saya post ke forum. Nah, saya klik topik saya klik tanggapi. Nah, tanggapi diskusi. Di sini ada tanggapi topik diskusi dan isi topik. Kita bisa upload file juga seperti tambah topik baru tadi. Seperti sebelumnya maksud saya. Bisa eh, langsung isi topik atau isi pesan, langsung kirim post ke forum, atau kita sekalian pilih file, upload file, dan post ke forum. Jika berhasil, maka selesai. Selesai. Jika tidak atau batal, maka akan kembali ke tanggapi topik diskusi seperti tadi. Nah, ini untuk parameternya ya. Bisa dilihat satu, ada angka-angkanya, yaitu eh, bisa dilihat dari eh, identifikasi kemungkinan flow jalannya program, yaitu ada 4 parameter yang kemungkinan jalannya program seperti itu. Nah, langsung saja kita coba ya. Tadi sudah pilih diskusi, tanggapi diskusi sudah, lalu kita isi topik, kita klik, kita isi tidak ada. Lalu kita post. Nah, berhasil. Saya hapus dulu. Oke, selanjutnya untuk yang upload file kita kirim. Nah, kita pilih file, kita post. Ups. Upload file, kita post. Nah, oke, berhasil keluar. Saya hapus. Dan percobaan ke 4 adalah 3 dan 4 adalah batal posting ya. Maaf agak lemot internetnya. Nah, untuk yang batal posting ini kita coba langsung ya, biar nggak berlama-lama. Jadi saya coba tanggapi menggunakan pesan dan upload file. Lalu saya batalkan. Apakah bisa?
Oke. Nah, kita pilih filenya, upload. Oh, filenya sudah ada. Nah, upload baru. Oh, terlalu besar filenya. Kita coba yang lain. Oke, ada filenya tes PNG dan ada pesan atau subjek. Saya batal. Apakah kembali ke halaman tanggapi topik diskusi? Nah, hasilnya tidak ada jika saya batalkan. Jadi hasil dari setiap kemungkinan flow, hasil pertama yaitu reply post forum hanya dengan subjek, maksud saya pesan, dan yang kedua dengan file upload, yang ketiga batal posting dengan subjek atau pesan, yang keempat batal posting menggunakan file upload, dan semuanya berhasil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Giwa. Ya, Silakan, Mas. terima kasih Mas Ulil untuk penjelasannya. Saya share screen ya. Dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Mas Ulil ya, dan sudah dicoba juga, rata-rata sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dikerjakan ya oleh rekan-rekan dari Elitak gitu. Jadi di sini kita hanya melakukan testing apakah sesuai dengan fungsi yang sudah di-deliver ke mahasiswa begitu. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan terkait tahapan pengujian untuk black box, tetapi di sini untuk aplikasinya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ulil ya. Jadi untuk black box ini dia ini lebih detail sebetulnya ya, dibuat per tabel, kemudian nanti dijelaskan hasil yang diharapkan dan kesimpulannya itu seperti apa begitu. Jika tadi yang dikerjakan oleh Mas Ulil tadi adalah berupa flow-nya begitu ya, flow-nya, kemudian kemungkinan alur jalan programnya seperti apa, urut-urutannya, apa yang dihasilkan dari flow tersebut. Nah, kalau di black box itu sebetulnya hampir mirip ya, cuman bedanya di sini dibuat tabel bukan data flow gitu ya. Kemudian untuk hasil yang nanti akan didapat dari black box tersebut adalah kita melihat hasil yang diharapkan tadi seperti apa, kemudian hasil pengujiannya apakah sesuai harapan atau tidak, kemudian kesimpulannya di sini itu bisa jadi valid atau invalid. Valid itu artinya adalah memang sesuai dengan harapan gitu ya, tapi kalau misalkan kesimpulannya invalid itu tidak sesuai dengan harapan atau hasil pengujiannya tidak benar ya. Di mana jika kesimpulannya invalid maka nanti dari tim Elitak itu perlu membenahi lagi alur dari proses bisnis dari penambahan atau mereplay untuk topik diskusi begitu. Nah, untuk laporan ini nanti akan kita share melalui Elitak. Jadi nanti dari Pak Andre selaku dosen mata kuliah jaminan kualitas perangkat lunak bisa melihat laporan kami. Begitu saja untuk penjelasan dari tim kami terkait dengan white box dan juga black box testing dari aplikasi Elitak untuk penggunaan topik diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.